Denpasar, jurusan Agribisnis Pertanian. Dalam kesempatan kali ini, saya pengen menganalisis model distribusi dan transportasi di CV mana buah segar. Untuk nama kakaknya siapa? Siti Rafi'ah. Usianya 24. Iya. Pendidikan terakhir S1. kalau kakaknya Lydia. Kak Lydia. Usianya 31. pendidikan terakhirnya apa? S1. Tapi pengalaman usahanya ownernya kakak di bidang buah terus? Iya, memang dari awal kita itu mendirikan ini dari buah sih. Dia bekerja di buah dulu, baru mendirikan usaha ini. Gitu. Langsung kita mulai aja kan? Apa aja pemasok utama bahan baku atau komponen dalam usaha ini? Kalau pemasok tetap sih ada satu PT Sewu Segar Nusantara. Pusatnya di sana karena kita yang sabis itu pemasok tetap pisang, nanas dan buah lain yang dari sampai. Untuk memilih dan menjaga hubungan baik dengan pemasok gimana kak awal? Dulunya sih dari Pak Kevin ya. Dulu kan memang dia kerjanya di sana di PT Sewu Segar Nusantara-nya. Jadi dulu itu Pak Kevinnya sebagai supervisor lah di gudang, supervisornya di gudang sana, terus berhenti mendirikan usaha kecil-kecilan dia di bidang sampai terus menjalin kerjasama. Sampai akhirnya jadi ini. Itu tantangan dalam peroleh bahan baku secara tepat waktu dan berkualitas ada kak? Kalau tantangan sih kita sih sistemnya PO juga ya kak. Jadi kita punya forecast sendiri per bulan itu sudah diestimasikan. Jadi dapatnya barang itu bisa kan kalau memang kurang panenan atau kayak gimana nanti diinfo dari pusat gitu. Nanti ada di sini pun ada pembagiannya. Jadi ke customer pun kita juga merata gitu. Jadi kita enggak oh ini customer ini dapat banyak enggak. Jadi diratakan. Kalau PO gitu berapa sebelum hari H sebelum atau hari? Kalau kita ke pusat itu 2 bulanan sih forecastnya. Itu maksimal berapa bisa? Kita kalau pisang itu sampai mencapai kalau per hari ya 400-an dikali 7 aja nanti dikali 1 bulan. Pokoknya satu hari itu bisa kalau galungan kayak gini tuh bisa 400 lebih. Untuk semua produk di sini diproduksi secara in-house atau ada pihak ketiga yang terlibat? Ada kan? Kalau pihak ketiga kita yang pihak pihak ketiga. Iya. Karena kita sabdis karena di sana tuh gudangnya juga pisah kak. Untuk pengolahan pisangnya sendiri dari kebun itu pisah. Ya. Iya, nanti office, maksudnya head office-nya tuh sendiri gitu loh. Bagian gudang, maksudnya habis dari pemanenan nanti proses pemasakannya sendiri itu ada, tapi pisah dengan office gitu. Kebun sama office-nya beda. Nah dari kebun nanti office ngasih tahu berapa estimasinya ke kita. Untuk proses produksi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar gimana? Proses produksi dirancang untuk memenuhi Yang ini ya, bagaimana proses produksi dirancang untuk memenuhi permintaan pasar. Oh, maksudnya kayak prosesnya ya, proses produksinya ya. Kita kan ada standarnya sendiri sih kalau untuk pisang harus step kayak gimana untuk kan kalau pisang itu sendiri itu kan kalau paling utama kan memang Cavendish ya. Itu kan pisang tuh kalau ke tangan kita, hitungannya tangan kedua lah kita. Itu stepnya nggak boleh lebih dari 1,4 karena permintaan customer tuh kalau terlalu hijau juga tidak diterima, kekuningan juga tidak diterima. Jadi ada step di tengah-tengahnya 1,4 gitu. Jadi tingkat kalau produksinya ya
dari kebun tuh harus menyesuaikan ini Sampai situ. step kematangan ke kita. Kalau ke Kuningan pun kita juga komplain ke sana, kok ini pisangnya kedatangannya kuning. Jadi kita harus menyesuaikan permintaan customer. Untuk apakah ada strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi produksi Kak? Apa dari sananya, dari petani? Apakah memiliki strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi produksi? Itu dari petani. Itu dari sana sih. Iya, soalnya itu lebih ke pusat gitu. Pusatnya yang di bagian Iya, PT Segar Nusantara. distribusi. Bagaimana produk ini didistribusikan dari pabrik itu ke pabrik ke pengecer atau pelanggan? Kalau kita ya, kita pendistribusiannya itu dari dari Sabdis. Kalau dari pusat ke Sabdis, ya kan? Ke kita, habis itu kita pengiriman lagi didistribusikan ke toko-toko buah. Tapi di lain toko buah itu ada yang ngambil sendiri ke sini. Misal untuk konsumsi pribadi atau enggak ada acara lain kayak gitu. Atau enggak supplier bisa jadi. Untuk di CV ini menggunakan distributor regional atau langsung ke pengecer? Berarti langsung ya? Kalau sini sih langsung. Iya, langsung pengiriman langsung. Untuk kriteria dalam memilih mitra distribusi ada? Kriteria dalam memilih mitra distribusi? Enggak. Nggak ada. Kalau kita tuh semua. Kalau mau jadi mitra, Kalau mau jadi mitra yang penting mau jualan konsisten di sampai. Itu aja sih ya. Nggak pernah kayak ya memang sih nggak semuanya akan berjalan mulus kalau jadi mitra. Pasti kan kita tawarin dulu mau nggak jualan sampret kayak gitu. Nanti kita juga ada program dari sampretnya sendiri, entah nanti ada pengurangan harga, terus kadang ada kayak ini ada rak sendiri buat mitra-mitra yang baru-baru kayak gitu. Kadang kita juga ngasih banner kayak gitu. Kita bikin kemarin juga ada program sih kayak mau jualan minuman dari sampret kayak gitu. Kita modalin dispenser, kok dispenser sih enggak apa? Sealer kayak gitu loh ya, sealer, terus rak yang besar dambin kayak gitu sih. Nanti ikut program-program kayak gitu. tapi kita harus pertama kali misal mau jadi mitra tuh harus gimana? Pembelian. Pembelian. Iya, Minimal pembelian rutin. rutin. Misal 1 box setiap hari, kalau enggak ya 2 hari sekali kayak gitu. Yang penting konsisten lah. Kita tuh ndak pilih-pilih customer, yang penting dia mau konsisten jualan sampret, yaitu mitra kami. Gitu, nggak yang harus tempatnya kayak gini harus. Karena mitra kami itu juga banyak ini ada yang mitra parasol itu ada yang nggak punya tempat tapi dia jualan di pinggir jalan. Nanti ada namanya payung-payung dari sampret itu pasti kalau kamu ketemu di daerah mau ke Kute itu ada. Itu dia pakai payung-payung sampret, itu mitra juga. Nanti ada yang kayak modelan tenda. Dia tuh kita fasilitasi tenda. Dia nggak punya toko, dia juga jualan tapi jualannya kenceng, gede, lumayan. Tapi di jalan. Nah, nanti kita fasilitasi tenda. Nanti ada tulisannya sampret, mitra sampret kayak gitu. Kalau yang punya toko, dia biasanya dikasih banner mitra sampret. Nanti kalau mau lihat kayak mitra sampret bisa di Royal itu juga mitra sampret kayak gitu. Berarti kalau misalnya mau jadi mitra nggak ada pembayaran berapa, yang penting kita beli ya jadi mitra. Ya konsisten dan dia kita lihat transaksinya. Oh dia ternyata konsisten nih, mau nggak kita tawarin Kak jadi mitra tetap kita. Nanti kalau ada program-program pasti ditawarin. Misal entah kita nanti mau titip barang, dia pasti kayak oh iya ini nanti ikut program kayak gitu. Untuk siapa saja pengecer utama yang menjual produk ini Kak? Siapa saja pengecer utama? Ada kayak mungkin mitranya itu nggak Kak? Ya itu toko-toko buah sih. Toko-toko buah.
Kalau pengecer utama ya contohnya toko buah, supplier kayak gitu, rata-rata itu sih yang paling utama ya kayak gitu. Untuk bagaimana hubungan CV ini dengan pengecer dalam hal pengelolaan stok dan promosi produk? Bagaimana hubungan Anda dengan pengecer dalam hal pengelolaan stok dan promosi produk? Kalau kita sih hubungannya, menjalin hubungannya ya, kalau misal stok kita ada nih, kita tawarin. Misal kayak galungan kayak gini, kita ada banyak senturi, santang, terus impor-impor yang lain, kita tawarin. Pak, mau nggak ini nanti ada datang besok ready gitu. Nah kayak gitu promosinya kayak gitu, kayak kita mood to the mood, maksudnya lewat by chat bisa, maksudnya WA kayak gitu, kita langsungnya gitu. Kalau enggak, biasanya kalau memang orang dekat-dekat ya kan, biasanya kan aku juga yang mau salin kayak, Pak, ini besok ada ready nih santang, mau nggak nih? Kalau ngambil lah Pak 5, 10 kerat kayak gitu, kita langsung telepon langsung, atau enggak kita kirim gambarnya dulu, kita tawarin ke orangnya, nanti dealnya berapa gitu. Promosinya sih masih via sederhana ya, maksudnya nggak ada yang kayak sampai IG, TikTok kayak gitu tuh masih belum, karena kita jalinannya masih kayak lewat WA. Untuk seberapa sering CV ini berkomunikasi dengan pengecer untuk memastikan produk ini tersedia di pasar? Seberapa sering Anda berkomunikasi dengan pengecer untuk memastikan produk tersedia di pasar? Kalau komunikasi ya biasanya kan sering, karena kita itu kan ada pengiriman juga. Kita tuh selalu mengecek, karena kita kan gini, ada yang pick up, ada yang delivery. Yang delivery itu setiap hari akan mengunjungi toko. Jadi kita kan juga ngecek stok. Kita nawarin dulu, Pak, pisangnya habis, Pak, nanasnya habis. Oh iya Mas, habis. Nah, kita tawarin dah, mau berapa Pak? Gitu. Jadi sering, apalagi kalau orang-orang yang pick up ke sini pasti dia sudah order H-1, karena di sini itu sistemnya order H-1. Kalau mereka besok membutuhkan pisang, pasti dia akan WA H-1, Mbak order buat besok ya, pisang apa, nanas berapa kayak gitu. Kalau tiba-tiba datang? Kalau tiba-tiba datang bisa kita lihat stok yang ada dulu. Kalau memang stoknya masih ada, masih bisa kita layani, karena kayak misal kalau untuk pisang ya, pisang ini kita juga lihat situasi ya Kak. Kalau galungan seperti ini memang membludak, orderan itu pasti membludak. Jadi kita lihat dulu siapa yang kiranya tidak ngambil nih. Nah, itu bisa kita kasih orang. Karena sistemnya order sih. Untuk siapa target konsumen utama di produk ini? Oh, kalau target utamanya nggak ada, yang mengkonsumsi. Intinya semua yang mau mengkonsumsi santret, ya nggak hanya pisang, semua konsumen. Maksudnya nggak cuma orang itu kesini cuma ngambil pisang, enggak. Ada yang tertariknya importnya. Kita kan nggak semuanya santret, tapi kita fokus utama memang santret. Untuk import kita sedikit memang, tapi ada orang yang kayak misal di tempat lain nggak ada buah ini, ternyata di kita ada. Ambilnya ke sini meskipun nggak beli santret gitu, tapi dia pasti taunya itu karena dia sering beli buah santretnya, makanya dia tahu di sini ada. Apalagi jadi masih berkaitan gitu. Untuk bagaimana CV ini memahami kebutuhan dan perilaku konsumen? Bagaimana Anda memahami kebutuhan dan perilaku konsumen? Kalau kita yang memahami kebutuhan konsumen itu, semua konsumen itu kalau di Bali sendiri ya, itu pasti membutuhkan pisang, apalagi sembahyang ya kan Mbak. Apalagi kayak Mbak Lydia lah, orang Hindu pasti sembahyang pasti ada pisang. Ya itu suatu kebutuhan gitu, hampir setiap hari itu semua membutuhkan pisang gitu. Apalagi kita kan rata-rata pengirimannya ke toko buah itu bisa menjual tuh kadang
hampir 5 box pisang saja, kadang bisa lebih apalagi kalau layanan seperti ini kayak mau mendekat galungan kayak gitu. Untuk mekanisme mendapatkan feedback dari pelanggan ada kan? Mekanisme Apakah ada? kayaknya coba kita baca lagi yang mana Apakah apakah ada ada mekanisme untuk mendapatkan feedback dari pelanggan? Enggak sih, kalau kita enggak ada sih kalau. Tapi pelayanan selalu Ya, kita pelayanan harus diutamakan kalau di sini. tidak menghati. Uh-uh. Oke, bagaimana produk berpindah dari pemasok ke pabrik lalu ke distributor atau pengejar? Gimana perpindahan dari pemasok ke distributor atau pengecer? Jadi kalau produk kita sendiri itu yaitu apa? Kita delivery sama pick up. Jadi penyalurannya ya dua ini, bisa ambil di kantor, bisa delivery. Kalau delivery ada ketentuannya yaitu sesuai area pengiriman. Kalau kita pengiriman cuma 3 area Kute, Legian Kute, area situ dari sini hitungannya dari Bulu Indah nanti lewat Gunung Soputan ke Legian Kute. Itu sih. Terus yang kedua ke daerah mana mbak itu sing ya Kerobokan, daerah Kerobokan sampai Canggu. Yang satunya itu sampai ke Tabanan. Kalau dari apa namanya? Yang dari Jemberan negara itu ke sini? Kalau itu langsung pick up, langsung delivery ke sini, enggak tanpa maksudnya tanpa berhenti ya, karena dia langsung dari kebun ke sini gitu. Itu pakai jalur darat berarti ya? Iya, Iya. jalur. Biasanya tronton atau Kalau mobil sesuai ini ya Kak, muatannya berapa box yang akan dimuat, yaitu mobil yang biasanya ada yang tronton, ada yang apa, yang agak kecil tuh fuso, kadang yang truk kecil, ya tergantung muatan dari kita sih, muatan apa dulu. Kalau pisang pasti yang fuso agak besar itu, yang sedang gitu. Kalau nanas kalau mencapai 500 lebih tronton pasti yang datang. Kita tergantung muatan sih Kak, nggak pasti dia, karena dari sana pun sudah diestimasikan sendiri. Oh ini muatannya berapa muat nggak nih pakai mobil ini. Kalau kita sih pengiriman semua pakai Praga sama carry. Kalau mobil dari sini, yaitu kalau delivery cuma 2 sih, yaitu Praga sama carry. kalau apakah ada tantangan logistik dalam pengiriman produk ke konsumen akhir? Tantangan logistik. Apa satu mengirim? Mungkin ada. Produknya sih, lebih ke produknya ya Mbak, tantangannya tuh karena terkadang tuh kenaikan tingkat kematangan tuh terlalu cepat kalau untuk pengiriman. Itu sih tantangannya ya untuk pengiriman, karena kalau nggak semakin kita cepat untuk pengiriman, kalau nggak pagi ya Kak, satu mungkin dari kemacetan ya, kedua tingkat kematangan pisang. Kalau nanas sih masih bisa ya kan, nanas sih. Kalau pisang ini agak rawan dia kalau cepat matang. Kalau kita nggak pagi pengiriman, toko buah tuh juga jualannya kan pasti pagi ke siang. Kalau terlalu siang juga mereka mau jual apa gitu loh. Jadi kita tantangannya ya kalau kedatangan pisangnya terlambat, pasti kita pengiriman deliverynya terlambat. Tapi di sini pun juga ribetnya kan, ini gudang. Orang-orang yang ngambil ini sudah datang pagi, jadi ribetnya tantangannya di situ. Sering telat ya Kak? Kalau untuk sering tidak, cuma kalau ada kendala seperti itu akan mempengaruhi delivery dan pengambilan. Jadinya merambat ke. Iya. Untuk bagaimana CV ini mengelola inventaris di setiap titik rantai pasoknya? Inventaris. Mungkin kayak itu tadi Kak, yang kayak buat mitra-mitranya itu. Inventaris. Itu nggak sih? Oh. Kalau rak sendiri sih kayak inventaris untuk pelanggan ya. Untuk
Kalau itu kita kan ada programnya sih Kak. Kita yang menjadi mitra itu memang semua mitra, tapi kan ada kayak Enggak semua mitra sih. Yang kan apa ya, pelanggan tuh kan gimana ya jelasnya ya. Biasanya tuh kan kita kan punya beberapa produk nih ya. Iya. Kan ada beberapa pelanggan tuh kan nggak semuanya bisa jual produk kita. Hanya beberapa pelanggan aja yang berminat gitu. Biasanya kita tuh lebih ke space apa ya, lebih mengutamakan ngasih yang bisa menjual semua produk kita gitu loh. Yang lebih banyak menjual gitu. Enggak lebih banyak menjual, lebih bisa menerima produk kita. Kayak kan kita kan nggak hanya buah aja, ada keripik, ada minuman kayak gitu. Jadi gak melulu buah sih. Kalau Sunfred itu punya produk lain juga, yaitu contohnya minuman kalengnya Sunfred itu jus. Nanti kalau lihat-lihat pasti ada iklannya kayak jus Sunfred, terus keripik pisang dari Sunfred itu ada. Jadi nggak semua orang itu bisa menjual semua produk. Kadang ada yang kayak mau menerima ya udah buahnya aja. Ada beberapa toko buah tuh yang mau dia masih mau menerima kayak buah-buah apa kayak keripik, minuman, nah itu dah yang diprioritaskan dapat program seperti itu tuh yang bisa menerima semuanya. Kayak misal mau mencoba nih, kita kan biasanya menawarkan, Bu, Pak, kita ada jus nih dari Sunfred kayak gitu. Biasanya kan kita memang langsung kayak ketemu. Kalau nggak ketemu kan kadang nggak enak kan Mbak. Bapak saya punya nih jus dari Sunfred, harganya segini. Ada beberapa varian kayak gini. Bapak mau nyoba nggak? Kalau Bapak mau nyoba, bisa nih nanti ikut program. Dapatnya rak dambin atau enggak chiller yang kecil itu yang biasanya buat jus kayak gitu, kayak di toko-toko Madura, toko Indomaret kan ada kan chiller buat jus kayak gitu ya, kayak gitu. Nanti itu dari pusat programnya, kita hanya mengajukan, oh Bapak ini pembelian keripiknya lancar loh, jusnya juga kemarin ngambil 2 krat kayak gitu. Kita ajuin dari Satdis, ngajuin ke pusat. Nanti dari pusat nggak direkap dulu, nanti diajukan ke Jakarta, baru dah mereka dapat. Soalnya itu dari Jakarta juga. Kayak chiller itu kemarin itu dapatnya juga dari Jakarta, jadi dikirim langsung ke Bali. Itu langsung ke toko customer.